Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Zaid Misbahuddin di sini akan membahas, mohon maaf, di sini akan mempresentasikan proposal saya tentang implementasi algoritma RSA dan kode HSCIE untuk keamanan aplikasi e-voting pemilihan umum. Yang pertama itu ada latar belakang ya. Latar belakangnya itu Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu. Saya akan membahas secara ringkas saja ya. Pilihan teknologi yang digunakan, saya ulangi lagi, pemungutan suara. Karena zaman sekarang itu Indonesia sudah bukan Indonesia saja, bukan masyarakat dunia sudah mengenal teknologi yang berbasis canggih, ya, jadi kita bisa menggunakan pemungutan suara elektronik atau juga disebut e-voting. Mengapa menggunakan metode kriptografi? Ini hal berkaitan dengan isi layanan yang berfungsi menjaga isi informasi kerahasiaan diberlakukan kepada siapa saja, tentunya selain kepada Anda yang mempunyai rahasia atau otoritas untuk membuka informasi terkait menggunakan kata sandi yang tepat. Rumusan masalahnya itu adalah berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma X mengamankan aplikasi e-voting? Tujuan penelitiannya itu ini adalah untuk menjaga kerahasiaan pemilih, untuk menjaga kecurangan dan penyimpangan pemilih dalam pemilihan umum terbuka. Manfaat penelitiannya itu yang pertama ada mengamankan suara pemilih di aplikasi e-voting, yang kedua itu ada mengamankan kinerja dan proses komputer di sistem keamanan komputer atau security system. Untuk batasan masalahnya itu ya di sini ada 4. Yang pertama itu ada sistem ini diimplementasikan menggunakan algoritma kriptografi. Yang kedua itu ada sistem ini menggunakan metode kriptografi karena bisa mengatasi masalah keamanan database e-voting yang diperlukan dalam metode pengamanan yang juga bisa menjaga data-data dari manipulasi. Yang ketiga itu ada sistem e-voting berbasis web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database Oracle. Yang keempat itu ada sistem ini menggunakan algoritma RSA dan base64 karena mempunyai tingkat keamanan dan kecepatan yang baik. Mohon maaf sebelumnya nomor 2 itu ada kata-kata yang tidak sesuai, dan di nomor 1 juga dengan kesalahan yang serupa. Untuk kakak pemikirannya itu yang pertama ada problems itu. Kenapa problemsnya ini sering terjadi data dan suara pemilih kebocoran. Yang kedua itu kemudian opportunity itu teknologi persamaan kripto. Yang ketiga approach algoritma RSA dan base64. Yang keempat itu base software development yang ada waterfall. Yang kelima itu ada software implementation yang menggunakan PHP. Yang keenam itu ada result itu aplikasi voting dan keamanan menggunakan algoritma RSA dan base64. Jadwal dan lokasi penelitiannya itu, metode ini memanfaatkan waterfall yang merupakan iterasi paling awal dari SDLC yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Dalam metode waterfall, aturannya berurutan dan dimulai dari tahap perencanaan melalui analisis, desain, dan implementasi sistem metode air terjun yang juga dikenal sebagai metode air terjun seiring digunakan untuk menggambarkan siklus hidup klasik, dan nama model yang digunakan di sini adalah model urutan linear yang mengilustrasikan pendekatan yang sistematis yang ketat untuk membangun perangkat lunak kaku yang dimulai dengan spesifikasi pengguna dan berlanjut melalui
sebagai fase perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan pemasangan sistem atau Pressman 2012. Maaf, maksudnya karya Pressman 2012. Model air terjun pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.